Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan berbicara secara spesifik ya bagaimana produk dari perusahaan Greenred ini bisa membantu setiap organ dari tubuh Anda. Ya, seperti Anda, di mana tubuh manusia ini memiliki berbagai jenis organ. Dan menariknya Bapak Ibu, perusahaan Greenred ini sudah menyiapkan produk ya yang bisa digunakan sesuai dengan keluhan yang Anda derita Bapak Ibu, tergantung organ mana. Ya, contoh, ini kita bisa lihat secara singkat, misalkan mata. Ya, ini ada mata, ada kulit, gitu ya. Ini bisa dibantu eye care untuk masalah mata, untuk masalah kulit, ya supaya kulitnya lebih halus, ya. Kemudian untuk mengatasi masalah kebotakan, itu bisa dibantu pakai zinc. Ya, kemudian kita juga punya beberapa produk kecantikan Bapak Ibu ya, yang berbasis blueberry. Dan juga blueberry konsentrat sendiri juga bisa untuk masalah mata dan kulit. Ya, kemudian paru-paru. Ya, selain blueberry konsentrat, jadi seperti tadi ya, saya sudah jelaskan bahwa blueberry konsentrat itu fungsinya banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Anda ingin tahu lebih jelas apa manfaat blueberry konsentrat, Anda bisa ikuti seminar saya yang sebelumnya nanti. Ya, nah kemudian untuk masalah paru-paru ya, selain blueberry konsentrat bisa dibantu cordyceps maupun colostrum ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cordyceps ini fungsinya untuk mengaktifkan 5 organ tubuh, hati, limpa, paru, jantung dan ginjal ya. Kemudian limpa ya, betul ya, kita bantu dengan cordyceps ya. Kemudian untuk masalah lambung. Nah, untuk masalah lambung ini Bapak Ibu agak sensitif ya, karena kalau masalahnya adalah gastritis ya atau nyeri lambung atau peradangan ya, itu kita sarankan Anda pakainya citosan Bapak Ibu. Ya, karena citosan ini akan melapisi dinding lambung ya untuk mencegah terjadinya luka yang ada di lambung. Sedangkan kalau gastrik itu lebih pada ke arah dispepsia. Jadi perasaan tidak nyaman seperti sesek di perut, terasa penuh itu lebih cocoknya pakai gastrik Bapak Ibu. Ya, kemudian spirulina ini juga bisa dipakai. Kenapa? Karena spirulina ini sifatnya basah Bapak Ibu. Ya, dan juga ini serat ya. Jadi karena sifatnya yang basah tadi bisa melawan naiknya asam lambung. Ya, blueberry konsentrat juga bisa dipakai di sini. Ya, kemudian untuk organ ginjal, ya kita bisa menggunakan cordyceps, ya, kemudian kidney care, ya, dan juga ganoderma. Ya, ternyata ganoderma ini fungsinya banyak. Ya, bukan hanya untuk kanker, ternyata untuk ginjal juga bisa. Ya, kemudian untuk masalah tulang dan persendian, Bapak Ibu. Ya, untuk masalah tulang dan persendian tadi jelas ya, saya sudah ceritakan mengenai kalsium, kemudian kalsium bubuk yang namanya CMP, compound marrow powder, ya. Kemudian ada kolostrum, ya. Jadi kolostrum ini juga mengandung kalsium, ya. Kemudian ada juga yang namanya artropo, ya. Ini untuk mengatasi masalah persendian, terutama untuk masalah peradangan sendi. Kalau artropo ini lebih spesifik, ya. Jadi seperti artritis, kemudian gout atau asam urat, ya. Itu bisa pakai artropo ini, ya. Blueberry konsentrat juga bisa membantu, ya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ya untuk masalah usus halus ya, kemudian usus besar ya, ini juga bisa dibantu dengan koloklin. Jelas ya, karena koloklin ya, kolon itu usus, klin membersihkan. Ini untuk detox atau untuk membuang dan menyaring racun yang ada di dalam usus. Kemudian citosan. Ya, citosan ini juga disebut sebagai serat hewani Bapak Ibu. Ya, kita tahu ya yang namanya serat ya, itu akan melunakkan feses. Ya, kemudian citosan ini juga bersifat mengikat logam berat yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi bagus sekali untuk detox di dalam pembuluh darah juga, Bapak Ibu. Ya, kemudian ada thermos Waterson. Ya, jelas ya thermos Waterson ini air alkali, sifatnya adalah mendetoks segala macam zat-zat yang kotor, ya, yang menempel di dalam usus kita. Ya, kemudian ada yang namanya spirulina. Ya, spirulina ini serat, Bapak Ibu. Ya, dari ganggang biru kehijauan ya, namanya juga serat. Ya, ini juga bagus sekali untuk usus besar kita. Ya, kemudian diabetes ya, organ yang terkena ya, itu namanya pankreas Bapak Ibu. Ya, ini bisa dibantu dengan glukoblok maupun citosan. Ya, dan juga blueberry konsentrat. Ya, kemudian untuk organ hati, Bapak Ibu, ya organ hati ini bisa dibantu dengan hepature,
ya. Kemudian bisa kombinasi ganoderma dengan lecithin, ya, termasuk nanti masalah batu empedu, ya, karena empedu itu adalah sebuah organ yang menempel di hati, Bapak Ibu, ya, di mana terjadinya batu empedu biasanya karena kita mengkonsumsi lemak yang terlalu banyak, ya. Jadi organ pertama yang menyaring lemak di dalam tubuh itu bukan dilindungi. Jadi di hati ini ada empedu yang berfungsi membantu hati untuk menyaring lemak, ya. Nah, kemudian jantung, ya, jelas ya, jantung ini kita punya beberapa produk, ya, ada super coenzim Q10, ada deep sea fish oil atau minyak ikan tadi, ya, kemudian bisa dengan pendant, ya, ada satu lagi produk yang bernama Jansil, ya, dan juga ada yang namanya blueberry konsentrat, ya. Kemudian untuk masalah hidung, tenggorokan, dada dan paru-paru, ya, selain blueberry konsentrat, cordyceps tadi saya juga jelaskan ada beberapa seri teh, ya, seperti clear lung tea ataupun cooling tea, ya. Kemudian untuk masalah otak, ya, jelas ya, ada brain care, ada ginkgo biloba, ada lecithin, dan juga blueberry konsentrat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bingung dengan apa yang saya jelaskan barusan, ya, sebenarnya kita sudah punya rumusnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nanti Anda bisa minta, ya, Anda bisa dapatkan ke para pengundang Anda, ya, atau di web mungkin sudah dicantumkan. Memang kalau di handphone ini kelihatan kecil, Bapak Ibu, ya, kelihatan kecil, tapi sebenarnya saya sudah membuat ini berdasarkan pengalaman saya 8 tahun di perusahaan Greenwood ini, Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang kira-kira cocok, ya. Jadi di sini sudah ada rumusnya, ya. Mungkin selama ini Anda pernah melihat ini, tapi mungkin masih bertanya-tanya gitu loh, ya. Padahal ini sudah kita buat sengaja untuk mempermudah Anda semua, Bapak Ibu, ya. Jadi tolong nanti dicermati, ya. Jadi untuk masalah produk itu nanti kita nggak usah pusing-pusing lagi, Anda nggak perlu pusing, Bapak Ibu, karena semua kombinasinya sudah saya buat di sini, ya, sudah kita buat untuk mempermudah Anda semua, ya, untuk para distributor yang bergabung. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi gitu loh. Jadi sudah ada, ya, kombinasinya sudah komplit, ya. Nah, di sini saya kasih judul, ya, penyakit dan produk untuk mengatasinya. Ya, di sini ya kita akan bahas secara singkat, ya, karena banyak sekali Bapak Ibu, ya. Ini contoh yang pertama, ya. Ini perawatan untuk alergi, ya. Produk dasarnya apa? Ya, produk dasarnya kita pakai kolostrum. Ya, kenapa kolostrum? Di seminar yang lalu saya sudah cerita bahwa kolostrum ini mengandung imunoglobulin yang sangat bagus untuk masalah alergi, Bapak Ibu. Ya, produk tambahannya bisa dibantu dengan cordyceps. Ya, kenapa cordyceps? Karena cordyceps untuk mengaktifkan 5 organ tubuh tadi. Ya, seperti yang kita tahu ya, proses alergi itu salah satunya karena imun tubuh kita menurun, Bapak Ibu. Ya, metabolisme tubuh kita menurun. Ya, sehingga dibantu dengan cordyceps. Karena cordyceps ini sifatnya untuk mengaktifkan 5 organ tubuh, hati, paru, jantung, limpa, dan ginjal. Makanya nanti kalau Anda ketemu kasus alergi, ya, Anda langsung bisa berikan kolostrum dan cordyceps. Simple, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah yang lain-lain, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sedikit juga gitu loh. Ya, kalau saran kami misalkan nih Anda ketemu di lapangan kasus alergi, ya udah cukup 2 produk selesai gitu loh. Dan menariknya produk Greenwood ini tidak menjadikan ketergantungan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan sudah selesai prosesnya atau sudah sembuh ya sudah. Ya, dan satu lagi produk Greenwood ini rata-rata sifatnya adalah fitofarmaka. Ya, jadi bukan sekedar food supplement biasa ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan sekedar makanan kesehatan atau herbal biasa, tapi kelasnya antara tanaman, kalau bahasa saya itu tanaman obat. Ya, jadi kelasnya itu antara food supplement dengan obat. Ini di tengah-tengahnya, Bapak Ibu. Ya, itu namanya fitofarmaka. Jadi kalau digunakan dalam dosis yang tepat, ya, atau memadai, bisa dipakai untuk pengobatan gitu loh. Walaupun Anda gunakan pun yang masih dalam kondisi sehat, ini juga oke, bisa berfungsi sebagai food supplement biasa juga bisa gitu loh, untuk selalu menjaga kondisi kesehatan kita tetap fit, ya. Nah, kemudian di sini ya, mungkin tulisannya kecil-kecil, berikutnya ada masalah amandel. Ya, amandel ini kita tahu berarti ada masalah peradangan di tenggorokan, ya. Berarti pakainya Cutting Plus T dan Cordyceps. Nah, Bapak Ibu sekalian, Cordyceps ini dipakai banyak sekali ya untuk kasus-kasus peradangan. Ini yang Anda perlu ketahui, Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau kita dalam bahasa medis yang namanya peradangan itu selalu pakai akhiran itis. Ya, nah kalau amandel ini tonsilitis. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya yang pakai itis-itis, bronkitis, faringitis, hepatitis, meningitis, apalagi. Ya, pokoknya semua yang pakai itis. Jadi kalau Anda ketemu nih misalkan di lapangan ya, nanti Anda ketemu orang yang menderita masalah peradangan, yang pokoknya penyakitnya pakai itis-itis ya, diingat aja Bapak Ibu, tembak aja pakai cordyceps. Ya, itu cocok sekali dan cepat sekali sembuhnya. Ya, bahkan misalkan kalau kasusnya seperti amandel, kemudian radang tenggorokan, ya, sekarang ini apalagi ya, baru marak masalah COVID ini, ya. Saya sebenarnya juga punya satu testimoni ini, saya cek dulu sebentar. Oh, kebetulan mungkin beliau lagi sibuk, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu rekan saya, beliau juga seorang dokter ya. Kakaknya kemarin habis terkena COVID-19 ini, Bapak Ibu ya. Nah, setelah dirawat di ICU, pulang kemarin akhirnya konsumsi itu 1 minggu ya, itu sudah membaik sampai sekarang ya. Padahal sempat sampai koma Bapak Ibu ya waktu di rumah sakit ya. Ini beliaunya malam ini kayaknya nggak bisa hadir nih ya. Nah, sekali lagi ya, kita kembali ke masalah cordyceps ya. Tadi kita sudah bicara masalah amandel, jadi kombinasinya antara kuding plus dan cordyceps ya. Anda juga bisa catat Bapak Ibu kalau siapa tahu nanti ada informasi yang Anda perlukan juga selain yang ada di sini ya. Kemudian untuk masalah anemia ya. Jadi ini sudah kita urutkan hurufnya ya. Anda tinggal copy paste aja Bapak Ibu ya, tinggal contoh aja ya. Kita bisa bantu dengan yang namanya Greenwood Nutrimax ya. Kita sebenarnya juga punya Nutrimax ya, dan juga spirulina ya. Jadi spirulina ini sebenarnya sangat terkenal ya. Ini mungkin next time akan saya bahas secara spesifik lebih khusus tentang spirulina. Ini ganggang biru kehijauan yang mengandung protein, asam amino ya, kemudian berbagai macam vitamin ya, komplit. Jadi spirulina ini dikenal sebagai makanan kesehatan abad 21 ya. Bahkan para kosmonot atau astronot yang keluar angkasa ya, makanan utamanya itu spirulina Bapak Ibu ya. Jadi mereka bukan konsumsi nasi ya, kemudian sayur mayur, buah-buahan dibawa ke ruang angkasa gitu ya, terus dimasak jadi capcay, itu enggak Bapak Ibu ya. Mereka cuma konsumsi kapsul kecil namanya spirulina ya. Nah, kemudian oh ya, spirulina ini Bapak Ibu itu sudah ada penelitiannya, ternyata bisa meningkatkan HB ya, hemoglobin. Itulah sebabnya kenapa spirulina ini bagus untuk orang-orang yang menderita anemia Bapak Ibu ya. Kemudian appendicitis. Nah, appendicitis ini adalah radang usus buntu ya. Ingat ya, pakai itis berarti pakai cordyceps. Ya, itu paling gampang ya. Kemudian bisa dibantu dengan citosan. Kenapa citosan? Karena citosan ini untuk menambal luka yang ada di organ dalam, Bapak Ibu. Ya, jadi rumus ini sudah paten, Bapak Ibu ya. Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu takut keliru lagi, pakai aja pokoknya. Ya, ini sudah saya buat sedemikian rupa ya. Mungkin memang ada beberapa catatan khusus nanti yang agak berubah ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada masalah asam lambung ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau masalah asam lambung itu lebih cocok pakai citosan. Nah, ini ya contohnya ya. Kecuali kalau yang dirasa perutnya penuh, sebah ya, kemudian kembung, itu lebih cocok kayak gastrik ya. Tapi kalau nyeri, makan pedas kejut nyeri, sebentar nyeri ya, itu lebih cocok pakai citosan ya. Kemudian asma ya, asma ini bisa dibantu ya, clear lung tea Bapak Ibu ya, teh untuk membersihkan fungsi paru. Kemudian cordyceps ya, karena cordyceps ini untuk paru-paru bagus sekali ya. Sehubungan juga dengan masalah COVID-19 ini Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari ya Anda bisa konsumsi yang namanya cordyceps ini ya, untuk mencegah ya masuknya virus Bapak Ibu. Bukan mencegah masuknya, tapi bisa membantu untuk melindungi paru-paru Anda Bapak Ibu. Ya, dan juga bisa dibantu kolostrum. Ya, karena biasanya asma ini ada hubungannya dengan alergi juga. Ya. Kemudian Anda yang ini saya lewati dulu ya, untuk yang masalah awet muda ini sebenarnya bisa sekarang produknya udah nggak ada ini ya, bisa diganti dengan blueberry konsentrat Bapak Ibu. Ya. Nah, yang saya sebutkan di sini memang tidak ada blueberry konsentratnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Anda bisa kombinasikan sendiri dengan blueberry konsentrat. Ya.
Yang sekiranya perlu ditambah blueberry konsentrat, Anda bisa tambahkan. Ya. Kemudian untuk masalah batuk, jelas ya, bisa gunakan clear lung tea, Kuding plus tea, kemudian cordyceps. Ya. Jadi nggak usah dikasih yang lain-lain ya, kayak Citosan, Ganoderma, yang nggak nyambung lah saya bilang. Ya, supaya kita juga nggak overclaim Bapak Ibu. Ya. Jadi paling tidak ya Anda tahu gitu loh, kalau ini sakit ini cocoknya dikasih ini, kenapa gitu loh. Karena itu biasanya menjadi pertanyaan kita di lapangan. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Biasanya Anda di lapangan pasti akan ketemu kan orang nanya-nanya, ini kalau sakit ini pakainya apa? Terus kenapa pakai ini? Kan rata-rata gitu. Ya. Jarang ada yang nanya, ini cara kerjanya gimana? Kecuali kalau Anda ketemu dokter gitu ya. Nah, kemudian untuk masalah bau mulut. Ya, bau mulut ini biasanya selain akibat dari mulut sendiri juga diakibatkan biasanya karena lambung yang kurang bagus. Itulah kenapa kita sarankan pakai gastrik Bapak Ibu. Ya, masalah pencernaan biasanya kurang bagus, misalkan kurang serat, ya, makanya terjadi bau mulut. Ya, bisa juga misalkan masalah gigi juga bisa, gigi yang berlubang sehingga ada bakteri di dalam gigi ya, terjadi pembusukan. Ya, nanti kalau memang masalahnya gigi ya bisa dibantu dengan toothpaste juga ya, pasta giginya Greenwood, dan yang jelas ke dokter gigi dong, ya, untuk disembuhin ya. Nah, kemudian untuk bau mulut ini selain gastrik bisa menggunakan intestine cleansing tea, ya, teh untuk membersihkan usus. Jadi Anda tahu ya Bapak Ibu, kalau mulutnya bau rata-rata yang bermasalah di pencernaan. Jadi produknya yang berhubungan dengan pencernaan, ya. Jangan bau mulut dikasihnya CMP atau eye care, itu nggak nyambung namanya, ya. Jadi saya harap malam hari ini pengetahuan Anda bertambah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk masalah batuk empedu, ya, batuk empedu seperti tadi saya katakan, yang namanya empedu itu menempel di hati. Itulah kenapa dikasih Hepatior kombinasinya dengan lecitin, Bapak Ibu. Ya, karena lecitin ini bisa membantu menghancurkan batuk empedu. Ya, termasuk untuk menghancurkan lemak juga bisa Bapak Ibu yang namanya lecitin ini. Ya, jadi kombinasinya kalau batuk empedu bisa lecitin, Hepatior ya. Ada tambahan satu lagi sebenarnya dengan lipid lowering tea. Ya, teh untuk menurunkan lemak seperti yang tadi saya katakan. Ya. Kemudian berikutnya untuk masalah biduren, ya. Biduren itu ya semoga tahu ya. Bahasa saya biduren. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya kayaknya biduran ya. Nah, ini bisa pakai kolostrum. Apa, Pak? Kaligata. Iya ya, betul betul betul. Kaligata, ya. Itu juga ada hubungannya dengan proses alergi, Bapak Ibu. Ya, ini bisa pakai kolostrum. Ya, biasanya sistem imunnya turun kalau biduren ini, Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk masalah bronkitis. Nah, sekali lagi masalah itis ya, pakainya cordyceps. Ya, bronkitis ini bronkusnya meradang. Jadi saluran pernafasannya meradang, ya. Kombinasinya bisa dengan clear lung tea, ya. Satu lagi untuk masalah bronkus itu bisa juga ternyata dibantu dengan propolis, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian berikutnya detox, ya, namanya detoksifikasi itu untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, ya, tergantung organnya. Ya, ini nanti Anda bisa lengkapi juga buat Anda yang catat malam hari ini ya. Selain intestine cleansing tea, kemudian koloclean ya, bisa juga dibantu dipsi Bapak Ibu ya. Dipsi juga bisa, lecithin juga bisa ya. Kemudian watersen juga bisa ya. Jadi tergantung apa yang mau didetox. Ya, yang mau dibersihin usus atau pembuluh darah ya. Dan satu lagi ya, mumpung saya ingat walaupun di bawah sini ada ya, masalah jerawat Bapak Ibu ya. Jerawat ini biasanya walaupun jerawatnya di kulit, biasanya yang bermasalah juga organ pencernaannya Bapak Ibu. Ya, itulah kenapa di sini kalau jerawat ya, itu juga menggunakan intestine cleansing tea. Jadi teh untuk membersihkan usus Bapak Ibu. Ya, Anda juga boleh menggunakan koloclean, itu juga bisa ya untuk masalah jerawat. Ya, karena sekali lagi jerawat ini bisa terjadi karena pencernaan Anda nggak bagus, pencernaannya kotor Bapak Ibu. Ya, kemudian kita kembali ke atas ya, diabetes. Nah, diabetes ini kita udah tahu pakainya glucoblok. Ya, kombinasinya dengan Citosan dan spirulina. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau glucoblok ini efeknya langsung ke pankreasnya, Bapak Ibu. Ya. Kalau Citosan ini dia juga bisa mengikat gula, ya.
Dan spirulina ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh para penderita diabetes. Ya, jadi kombinasi 3 ini yang terbaik, Bapak. Ya, kalau disuruh tambah satu lagi, tambah BB konsentrat. Karena BB konsentrat ternyata melalui penelitian juga bekerja langsung ke sel beta pankreas. Ya, sama seperti glukoblok. Ya, cuman blueberry konsentrat memang lebih spesifik. Ya, karena dia bisa menembus mikrosirkulasi di dalam tubuh. Ya, jadi bisa sampai menembus pembuluh darah yang kecil-kecil. Ya. Nah, jadi kombinasi 3 ini untuk diabetes ini yang terbaik. Ya, sekali lagi ya, glukoblok bekerja di pankreas, ya, bisa tambah bifidon. Kemudian citosan untuk mengikat gulanya sendiri, dan karena sifatnya yang basa, ya, bisa untuk melisiskan asam atau menetralisir asam. Karena rata-rata Bapak Ibu kalau orang diabetes kadar tubuhnya itu asam sekali ya. Kemudian juga bisa dibantu spirulina, karena spirulina ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh para penderita diabetes. Ya, jadi orang diabetes kan biasanya pola makannya atau dietnya kan dibatasi ya, asupan sehari-harinya itu bisa konsumsi dengan spirulina ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian untuk mereka yang ingin diet, ya, mereka yang ingin diet tentu kita tahu ya kombinasinya pakai GWS, Greenwood Slimming, dan juga Pro Slim Tea. Ya, nah, produk pembantunya itu bisa menggunakan citosan, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya semua produk detox itu bisa digunakan untuk membantu diet, ya, sebagai produk tambahan. Tapi kalau Anda ditanya, nah, ini ya Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan kenapa dikelompok-kelompokkan, karena ini ada produk dasar dan produk tambahan. Gunanya untuk apa? Jadi misalkan nih, kan banyak nih ya sebenarnya kalau di lapangan itu saya ketemu tuh lucu Bapak Ibu ya. Saya katakan lucu kenapa? Karena gini, banyak yang nawar, betul nggak? Saya tuh maunya satu produk yang untuk semua penyakit, padahal penyakit yang punya diborong. Udah punya kolesterol, punya asam urat, punya hipertensi, punya apalagi ya, macam-macam. Mintanya satu produk, betul nggak Bapak Ibu? Ya, protesnya ke kita, ya, wah kok mahal produknya, gitu ya. Padahal dia harusnya protesnya ke apa yang dia makan, betul nggak? Ya, kenapa kok dia nggak pernah protes kalau dia makan gitu, lucu ya Bapak Ibu ya. Padahal semua penyakit ini kan rata-rata diakibatkan karena konsumsi pola makan sehari-hari. Ya, 80% karena masalah itu. Ya, sehingga kita jadi kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya, tekanan darahnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, ya. Tapi protesnya sama kita gitu loh. Ya, ini kok mahal? Saya maunya satu aja. Nah, kalau misalkan memang terpaksa kendala finansial menjadi masalah, ya, ya udah Anda bisa kasih produk dasarnya dulu. Ya, jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. Tadi yang saya jelaskan memang di sini satu dua ya tadi yang mungkin agak kebalik, tapi tadi secara lisan saya sudah jelaskan ya produk utamanya apa, produk tambahnya apa. Ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai masalah berikutnya yaitu flek. Ya, flek hitam ini untuk masalah flek kulit ya ini bisa dibantu ovari. Nah ini yang diganti nih Bapak Ibu ya karena produknya sudah nggak ada nih sekarang. Ya, untuk masalah flek hitam, terutama pada wanita ya yang biasanya rada-rada ingin mempercantik kulit, kalau pria kan biasanya cuek ya, kecuali yang model metroseksual gitu ya, yang memperhatikan flek gitu ya. Nah kalau untuk cowok ya lebih cocoknya pakai blueberry juice saja ya, atau produk blueberry konsentrat tuh lebih cepat tuh ya, dan juga beberapa produk kosmetiknya Greenwood juga ada yang untuk masalah apa namanya flek ya. Tapi kalau cowok nggak usah minum Ovari Bapak Ibu ya. Ini untuk ibu-ibu aja ya. Ovari ini bagus ya untuk masalah flek ya. Kemudian juga bisa dibantu blueberry juice atau blueberry konsentrat ya. Kemudian untuk gagal ginjal Bapak Ibu. Ya, tadi kita sudah punya yang namanya kidney care capsule ya. Karena ternyata Bapak Ibu saya pelajari lagi ternyata kidney care pun itu juga mengandung kalau Anda pernah dengar ya yang namanya jeli gamat. Ya ini ada ternyata kandungannya itu dari tiram Bapak Ibu. Ya itu ternyata bagus untuk mengaktifkan kembali fungsi sel-sel parenkim ginjal. Ya. Kemudian juga bisa dibantu Nutrimax ya dan terakhir Cordyceps. Ya, tapi pengalaman saya selama ini Bapak Ibu penggunaan Cordyceps itu hanya untuk mempertahankan supaya kadar ureum dan kreatininnya tetap stabil. Tapi kalau ingin turun, Anda harus pakai kidney care-nya.
Ya, bahkan kita sebenarnya punya satu produk lagi namanya Kidney Jam. Ya, ini belum masuk ke Indonesia. Ya, ini bagus sekali Bapak Ibu Kidney Jam ini. Ya, nanti kita sama-sama minta ke manajemen supaya cepat dimasukin. Ya, karena saya pernah dapat produk Kidney Jam itu waktu pas ada kunjungan ke pabrik Bapak Ibu ya, dibawakan ke sini dan saya cobakan ke beberapa orang rekan saya yang menderita gagal ginjal, sudah HD ya, sudah cuci darah seminggu 2 kali. Ya, itu akhirnya sekarang sebulan sekali. Ya, gara-gara produk Kinejam itu dan kadar ureum kreatininnya turun drastis, yaitu lebih dahsyat Bapak Ibu produknya. Ya, kita doakan aja sebentar lagi masuk Indonesia produknya. Ya, kemudian ada gastritis, tadi sudah ya, gastritis ini sama seperti lambung tadi ya. Kemudian gigi dan mulut ya. Kalau tadi bau mulut, kalau ini lebih ke masalah gigi dan mulut, ini bisa menggunakan pasta gigi dan juga kalsium, jelas ya. Terutama untuk anak-anak nih yang misalkan sedang masa proses pergantian antara gigi susu dengan gigi asli. Ya, itu bisa konsumsi kalsium ataupun kolostrum Bapak Ibu. Supaya pertumbuhan giginya yang asli itu jauh lebih kokoh. Ya. Kemudian gout, ya. Gout ini asam urat Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk pertanyaan nanti ya di akhir acara saya akan saya akan membantu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, gout ini asam urat ya bisa dibantu dengan kidney care ya karena metabolisme asam urat atau pembuangan dari asam urat ini dimetabolisme oleh ginjal Bapak Ibu. Itulah sebabnya menggunakan kidney ya. Tapi sebenarnya kita punya produk yang jauh lebih spesifik. Nah, produk utamanya sebenarnya di sini adalah artropo. Ya, waktu saya buat ini ya produk artropo waktu itu belum ada Bapak Ibu. Ya, jadi waktu itu saya buatnya kidney care. Ya, jadi ini Anda bisa ganti ya dengan artropo. Ya, kemudian Waterson ini juga bagus. Ya, bisa dipakai untuk mereka yang menderita asam urat, Bapak Ibu. Ya, sebagai produk tambahannya. Ya. Karena kita jelas tahu ya yang namanya asam urat ya, konsumsinya benjol ya biasanya. Sehingga terjadi benjol beneran. Ya, saya cerita secara sekilas Bapak Ibu. Jadi bagi Anda yang menderita asam urat itu Anda harus menghindari makanan-makanan dengan singkatan benjol. B-nya itu bayem plus kangkung. E-nya emping, N-nya nangka, J-nya jeruan, O-nya itu oncom yang dari tempe ya, L-nya laut kecuali ikan. Jadi seperti kerang, kepiting, udang ya itu kadar purinnya tinggi atau kadar asam uratnya tinggi. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau kadar purinnya tinggi itu biasanya terjadi penumpukan purin di sendi-sendi kecil seperti di kaki, di jari-jari kaki atau jari-jari tangan ya. Itu nanti kalau banyak akan membentuk sebuah benjolan Bapak Ibu. Ya, di mana mau nggak mau nanti kalau sudah sangat banyak itu nanti benjolannya besar dan harus dioperasi ya dan begitu dibuka Bapak Ibu itu seperti pecahan kaca. Jadi kalau orang Jawa bilangnya seperti bling Bapak Ibu. Ya. Nah, itu asam urat Bapak Ibu. Wah, itu nyeri sekali. Makanya kenapa kalau orang menderita asam urat, terutama pagi hari ya, begitu menjejakkan kakinya dari kasur ke tanah gitu ke ubin gitu ke lantai, itu biasanya nyerinya luar biasa. Ya karena itu tadi ya, bentuknya seperti pecahan kaca ya dan ujung-ujungnya runcing Bapak Ibu atau lancip ya dan memang nyeri sekali. Bahkan kalau dipegang itu ada suara seperti pecahan kaca yang retak ya seperti kerepek 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 gitu ya. Semoga Anda paham ya yang saya jelaskan ya. Nah karena itulah supaya tidak terjadi benjolan ya hindari makanan yang benjol tadi Bapak Ibu ya. Nah berikutnya untuk masalah haid yang tidak teratur ya untuk masalah haid yang tidak teratur bisa kombinasi antara ovari dengan sing. Ya kita tahu ya namanya ovari ini untuk masalah rahim. Sedangkan sing ini untuk metabolisme hormonal termasuk mengatur siklus menstruasi bulanan pada wanita. Biasanya ya kalau siklus hormonal atau siklus menstruasi tidak lancar itu akan memberikan beberapa pengaruh. Contoh, rambutnya sering rontok, kemudian kulitnya gampang kusam Bapak Ibu ya atau kelihatan kusam. Ya, kemudian juga kalau lagi siklus biasanya moodnya itu naik turun nggak teratur ya dan juga nyeri Bapak Ibu ya kemudian secara hitungan hari juga nggak teratur kadang maju kadang mundur ya nggak jelas pokoknya ya nah itulah gunanya zinc ya dikombinasikan dengan ovari ini ya kemudian hepatitis kita udah tahu ya itis sekali lagi ya
Nah, ini belum dilengkapi pakai Cordyceps, Bapak Ibu ya, bisa dibantu Cordyceps ya dengan Hepatior. Ya, produk utamanya Hepatior, tambahnya ini yang diganti ya. Ini dengan Cordyceps Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk masalah hipertensi ya. Nah, untuk masalah hipertensi kita punya produk khusus. Hipertensi ini tekanan darah tinggi ya. Itu bisa dibantu dengan diasis Bapak Ibu untuk membantu menurunkan ya, kombinasinya dengan lipid lowering tea. Ya, jadi lipid lowering tea ini Bapak Ibu satu jenis teh ya. Kebetulan sekarang lagi kosong, nanti kalau sudah ada lagi silahkan diserbu Bapak Ibu ya. Karena lipid lowering tea ini satu jenis teh bisa untuk 3 jenis penyakit sekaligus. Hipertensi, hiperkolesterolemia, dan juga hiperuric acidemia. Jadi untuk tekanan darah tinggi bisa, untuk mereka yang kolesterol atau trigliserid tinggi bisa, untuk mereka yang kadar asam uratnya tinggi juga bisa. Jadi satu jenis teh yang bisa untuk 3 macam penyakit, Bapak. Ya. Nah, kalau mau tanya mengenai kandungannya, besok kita akan bahas di seminar berikutnya. Ya, kenapa bisa? Ya, dan ini adalah teh yang dipakai oleh kerajaan Tiongkok kuno yang sudah usianya sampai 5.000 tahun. Ya, jadi kalau Anda sering lihat iklan di televisi yang teh untuk putri-putri kerajaan Tiongkok yang kulitnya bisa bagus-bagus ya, itu minum tehnya. Nah ini Bapak Ibu, pakainya lipid lowering tea ini. Ya, kemudian untuk imunitas, ya imunitas ini kita bisa pakai colostrum, ya bisa pakai spirulina, ya dan juga kombinasinya dengan Nutrimax, ya. Oke. Nah, berikutnya insomnia, ya ini sudah ada insomnia nih, kesulitan tidur ya Bapak Ibu, bisa dibantu sleep care. Ya, kalau dulu ada OPC ya, sekarang untuk membantu mengganti sebenarnya bisa ditambahkan kalsium Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk masalah insomnia ini bisa sleep care yang sekarang namanya berganti menjadi eye shine ya, kemudian dibantu dengan kalsium. Ya. Kemudian berikutnya untuk masalah jantung ya, tergantung kasusnya Bapak Ibu. Ya, kalau jantung ini kasusnya misalkan ke arah koroner ya, itu lebih atau intinya gejala-gejala penyumbatan di daerah jantung itu bisa pakai giansin. Ya, seperti saya pernah cerita di seminar sebelumnya, giansin ini secara komposisi itu mirip, bukan mirip ya, sama seperti kalau Anda beli di toko obat Cina itu namanya Ankong Bapak Ibu. Ya, dan harganya jauh lebih murah giansin ini. Ya, bahkan cara konsumsinya pun mirip seperti obat medis yang namanya ISDN, isosorbit dinitrat, ya, di mana bisa dibuka kapsulnya, kemudian butiran yang ada di dalam kapsul itu diberikan di bawah lidah. Ini akan terserap langsung masuk pembuluh darah dan akan melebarkan pembuluh darah kita secara cepat. Ya, itu untuk masalah penyumbatan di area sekitar jantung yang sering nyeri di dada sebelah kiri, lengan sebelah kiri, ya itu bisa pakai giansin. Kemudian kalau masalahnya adalah lemah jantung, ya sering berdebar-debar, keluar keringat dingin, ya yang tidak disertai dengan nyeri, itu bisa dibantu dengan coenzim Q10, Bapak Ibu. Ya, jadi di situ bedanya ya antara penggunaan giansin ataupun coenzim Q10. Ya. Kemudian berikutnya jerawat tadi sudah ya. Kandung kemih ya. Nah, untuk kandung kemih jelas ya, kandung kemih ini merupakan saluran ya antara ginjal dengan penis kita ya. Nah, oleh sebab itu yang tepat adalah penggunaan kidney care untuk ginjal, kemudian Cordyceps. Karena biasanya banyak sekali kasus ISK, infeksi saluran kemih atau infeksi saluran kencing. Ya, ini bisa pakai Cordyceps dan kidney care, dan juga satu produk lagi Bapak Ibu yang ampuh sekali menangani masalah ISK, yaitu blueberry konsentrat. Karena blueberry konsentrat ini ternyata spesifik bisa membunuh bakteri yang ada di saluran kemih Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya untuk ganoderma, untuk kanker. Nah, ini kanker ataupun tumor ya. Jadi apapun jenisnya ya. Jadi kalau kanker ini ganas, kalau tumor jinak, Bapak Ibu. Sederhananya seperti itu. Ya, ini rumusannya. Ya, apapun jenis kanker ataupun tumornya, ya ada produk-produk yang wajib. Pertama, ganoderma, jelas karena dia berfungsi untuk menghancurkan sel tumor, sel intinya, ya sel inti tumor ataupun kanker. Jadi ganoderma ini bisa masuk sampai dengan ke sel intinya, ya untuk ganoderma. Kemudian yang kedua citosan, Bapak Ibu.
Kenapa citosan? Karena sifatnya basa tadi, seperti saya katakan. Ya, akan melawan asam yang menjadi makanan untuk si kanker. Ya, jadi selain dibunuh sel intinya, jadi gini Bapak Ibu, yang namanya kanker, ya itu kan kita berusaha melawan dari proses yang namanya metastasis atau penyebarannya. Jadi kalau kita ketahui ya, kanker tuh terjadi proses multiplikasi kayak di jaringan gitu loh, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, pelipat gandaannya tuh cepet-cepetan. Ya, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64. Nah, lebih cepat dia berkembangnya, lebih cepat dia terjadi duplikasi atau multiplikasinya, atau lebih cepat kita memberikan zat-zat yang bisa membunuh sel intinya, Bapak Ibu. Kuncinya cuma di situ, cepet-cepetan. Kalau kita lebih cepat, ya dia tidak akan berkembang lebih jauh ke organ yang lain. Ya, karena sel kanker ini sifatnya akan memakan dan merubah sel normal menjadi sel kanker gitu. Ya, akan memakan sel-sel normal di sekitar organ tersebut sehingga organ yang lain juga akan menjadi sel kanker gitu loh. Ya. Nah, itulah kenapa kalau ditanya kanker bisa nggak hanya satu produk kalau di Greenwood? Saya katakan tidak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena fungsi dari produk Greenwood ini spesifik, masing-masing bekerja di titik yang berbeda. Contoh seperti Ganoderma itu memang langsung untuk membunuh sel inti kankernya. Tapi kalau citosan, dia akan membasakan organ dalam tubuh kita, sehingga kanker ini nggak dapat makanan. Ya, jadi yang namanya kanker ini kan suka dengan lingkungan yang sifatnya asam. Dia akan dilawan dengan segala sesuatu yang sifatnya basah. Ya, itu menggunakan citosannya Bapak Ibu. Ya, nah kemudian kita bisa pakai blueberry juice atau blueberry konsentrat. Ya, nah kalau memang dana tidak menjadi masalah, saran saya konsentrat nomor 1. Anda tadi sudah lihat angka antioksidan tertinggi, namanya antioksidan untuk melawan kanker ya, untuk melawan radikal bebas yang ada di dalam tubuh, itu ada di dalam blueberry Bapak Ibu. Ya, kemudian yang keempat adalah waterson. Ya, nah citosan kenapa nggak cukup? Karena gini, kita otomatis kalau konsumsi citosan hanya dalam hitungan kapsul, ya. Sedangkan kalau waterson itu air, Bapak Ibu. Air yang bisa membasahkan organ tubuh kita. Ya, kita tahu ya dalam sehari paling nggak kita makan 3 kali. Ya, kalau kita hanya membasahkan tubuh membasahkan ya dalam tanda kutip, membuat tubuh menjadi basah hanya dengan konsumsi citosan saja jelas kurang gitu. Ya, kita butuh yang benar-benar organ tubuh kita ini sifatnya bisa menjadi basah ya. Nah, itulah sebabnya kenapa waterson ini penting. Ya, dan juga waterson untuk detox juga di dalam usus kita. Sehingga apa? Penyerapan Ganoderma, citosan, blueberry konsentrat itu menjadi maksimal Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saran saya kalau Anda punya ketemu di lapangan ya mereka yang menderita kanker atau tumor ya minimal Anda sarankan 4 produk ini Bapak Ibu. Ya, Ganoderma, citosan, blueberry konsentrat, waterson. Ya. Nah, kalau Anda bisa menjelaskan manfaat satu persatu dari produk yang kita punya, itu alangkah jauh lebih bagus, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya orang ini tidak menghindar. Nah, kalau kita nggak menjelaskan, biasanya di lapangan, orang tuh pengennya cuma satu produk dan itu yang paling murah. Nah, celakanya kalau kita mengiyakan dan akhirnya nggak sembuh, kita yang dikomplain. Betul nggak, Pak? Ya kan? Di lapangan banyak yang seperti itu, aku pakai produk ini nggak sembuh. Iya, karena ternyata penggunaannya keliru gitu loh. Ya, dan Anda tidak menguasai dari produknya. Ya, itu yang jadi masalah selama ini di lapangan gitu loh. Ya. Nah, berikutnya kita bicara mengenai kebas di sini, ya. Semoga Anda nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Ini baru separuh. Ya, kebas. Nah, namanya kebas itu artinya ada penyumbatan di pembuluh darah, biasanya di ujung-ujung lengan atau ujung-ujung kaki. Dan biasanya karena diakibatkan penyumbatan oleh lemak biasanya Bapak Ibu. Ya, ini bisa dibantu ya. Pertama jelas pakai deep sea fish oil. Ya, kemudian lecithin juga bisa membantu dan juga lipid lowering tea. Jadi 3 produk ini bisa dikombinasi untuk masalah kebas. Dan satu lagi, sorry tambahannya, bisa dengan blueberry juice. Ya, cuman biasanya karena fungsi dipsi mirip dengan lecithin. Dalam hal ini untuk membantu membersihkan pembuluh darah, biasanya kalau saya pribadi menyarankan untuk masalah kebas atau keringgingan atau kesemutan biasanya pakainya dipsi kombinasinya dengan blueberry juice Bapak Ibu.
Ya, jadi 2 produk itu aja biasanya tuntas, kecuali kalau dia ada masalah diabetes. Nah, itu beda cerita. Karena pada orang menderita diabetes, dia juga biasanya terjadi kebas. Ya. Nah, kalau diabetes tadi tentu kita tahu. Jadi mau ada istilah apa namanya? Gula kering lah, gula basah lah, itu sama aja. Pokoknya itu diabetes. Ya, produknya sama. Ya. Tadi sudah saya jelasin, bisa pakai glukoblok, citosan, spirulina. Ya, intinya cuma di situ. Ya. Kemudian untuk masalah kembung tadi sudah ya, ini bisa pakai gastrik. Ya. Kemudian keputihan ini hampir mirip dengan haid tidak teratur tadi, jadi bisa dibantu zinc ya, kemudian juga bisa ovari dan juga ada sanitary napkin. Kita juga punya pembalut Bapak Ibu ya. Kemudian masalah kesuburan ya. Nah, ini tergantung ya. Kesuburan ini kalau di sini kalau untuk wanita itu bisa dibantu ovari dengan zinc ya. Dan satu lagi, kidney woman kalau untuk wanita ya. Sedangkan untuk pria, Bapak Ibu, nah ini mungkin di sini belum lengkap gitu ya. Untuk pria itu bisa nanti dibantu pakai Anda mungkin bisa catat juga ya. Fit Power ya. Kemudian Antler Pilus ya. Memang agak banyak ya. Kalsium dan Kidney Man Bapak Ibu. Ya, karena ginjal yang bagus itu akan juga mempengaruhi produksi sperma nanti ya. Makanya kenapa kita perlu pakai kombinasi kidney juga ya. Nah, kemudian untuk masalah kiste, ya kiste itu tumor ya, jadi kombinasinya hampir mirip, cuman karena kiste ini biasanya letaknya di rahim, ya Anda bisa kombinasi dengan ovari. Nah, satu hal yang Anda perlu tahu di dalam ovari ini juga mengandung ganoderma, jadi dia bisa untuk membantu mengatasi masalah tumor atau kanker. Ya, oke. Berikutnya tadi sudah saya sebutin ya, ini ada kolesistitis. Ini batu empedu Bapak Ibu ya, radang batu empedu ya. Ini bisa dengan Hepatier ataupun lecithin. Ya. Kemudian produk berikutnya ya ini untuk mereka yang mudah lelah atau capek ya, bisa kombinasi kidney care, bisa blueberry juice, bisa juga ini ada tambahan ya Bapak Ibu ya, bisa juga cordyceps ataupun ganoderma. Ya, tinggal dilihat nanti keluarnya di mana. Biasanya kalau aktivitas misalkan seperti menyetir nih, ya mereka yang kerjanya luar kota seperti mohon maaf ya misalkan kayak sopir gitu, driver gitu ya, mereka yang terlalu capek boyoknya gitu ya, selain disarankan perbanyak minum air putih juga bisa konsumsi yang namanya kidney care. Ya, biasanya keluhan di boyok atau pinggang itu akan cepat sekali hilangnya. Ya. Kemudian kalau capeknya karena overactivity ya, misalkan Anda aktivitas terlalu tinggi, ya, kemudian badan mudah lelah dan capek ya, itu bisa konsumsi cordyceps ataupun ganoderma. Ya, bisa dikombinasi dengan blueberry juice ya. Karena blueberry juice ini juga mengandung vitamin C yang tinggi Bapak Ibu. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, vitamin C ini juga mengandung juga berfungsi untuk meningkatkan stamina kita. Ya, kemudian kasus-kasus seperti leukemia ya. Leukemia ini kanker darah ya, namanya kanker, bisa gunakan produk-produk anti kanker dan juga dibantu dengan cordyceps. Ya, karena cordyceps sekali lagi untuk mengaktifkan 5 organ tubuh Anda. Ya. Nah, kemudian untuk lupus ya, saya pernah jelaskan juga untuk masalah lupus. Kalau masalah lupus ini secara umum ya bisa dibantu cordyceps dan ganoderma secara umum. Tapi sekali lagi untuk masalah lupus karena ini salah satu jenis penyakit yang tergolong autoimun. Jadi autoimun itu imun tubuhnya sendiri menyerang ya. Jadi namanya autoimun daya tahan tubuh dia itu menyerang dia sendiri gitu ya. Nah, itu tergantung nanti organ tubuh yang diserang. Misalkan kalau persendian ya bisa dibantu seperti artropo. Jadi kita lihat kasusnya. Ya. Kemudian ada masalah limfoma ya. Ini bisa dibantu ganoderma, kemudian blueberry juice dengan citosan ya. Kemudian mah ini tadi sudah ya, sudah ada. Kemudian kehamilan Bapak Ibu ya. Kehamilan ini kemarin saya sudah sempat jelasin bisa menggunakan kalsium ya. Dulu ada multivitamin, sekarang sudah nggak ada ya. Bisa pakai kalsium ya. Kemudian dipsi juga bagus Bapak Ibu ya.
lecithin juga oke, dan juga vitamin C. VC ini vitamin C. Ya, jadi ini agak kurang lengkap di sini. Ya, kemudian masalah mata. Ya, mata ini sedikit saya rubah di sini ya. Mata ini jelas eye care soft gel, karena eye care soft gel ini membantu seperti kasus-kasus rabun. Ya, kemudian plus minus yang biasanya pengalaman kami sampai 3 itu masih bisa dibantu, masih bisa berkurang, apalagi kalau masih dalam masa pertumbuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah di atas itu biasanya sulit. Dan juga untuk kasus seperti astigmatisme ini terus terang saya katakan nggak bisa kalau eye care. Kenapa nggak bisa? Karena kalau astigmatisme atau silinder itu kecacatan otot bola matanya. Jadi memang sudah cacat gitu ya istilahnya. Jadi harus dioperasi ya yang namanya lasik gitu Bapak Ibu. Ya, operasi untuk mata ya supaya direposisi namanya ya. Nah, untuk masalah mata seperti rabun gitu ya, itu bisa dibantu eye care, kombinasinya bisa dengan lecithin dan zinc ya. Kemudian untuk masalah migrain ya, untuk masalah kepala ya, ini bisa antara lecithin ya, kemudian kombinasinya bisa dengan brain care Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian untuk masalah mimisan ya, ini bisa kombinasi antara kuding plus T dan juga vitamin C ya. Kemudian untuk miom ya, tadi sudah ya, miom ini juga termasuk salah satu jenis tumor ya, bisa kombinasi antara Ganoderma, Chitosan, Watterson, Gubericon juga bisa ya, mau ditambah ovari juga oke. Ya, kemudian mereka yang mengalami menopause ya, ini bisa dibantu ovari ya, dan juga Greenwood Nutrimax ini juga bisa. Ya, kemudian untuk masalah mual muntah ya, ini bisa dibantu gastrik ya, kombinasinya bisa juga dibantu dengan spirulina ya. Kemudian untuk masalah obesitas tadi diet ya sama ya. Osteoporosis. Nah, ini ya untuk kasus kropos tulang itu bisa kalsium ya. Nah, kidney care ini juga bagus Bapak Ibu ya. Jadi perawat apa namanya kidney care ya yang untuk ginjal ini bagus juga untuk masalah osteoporosis atau kropos tulang ya, karena di dalam kidney care ini ada salah satu komposisi yang bisa membantu tubuh memproduksi kalsium ya, secara lebih efektif ya. Kemudian ada kompon meropoder ya, kalau kompon meropoder kita sudah tahu ya, ini kalsium dalam bentuk resep juga oke Bapak Ibu ya. Jadi kalau uh, fit power ya itu memang hanya bertempur Bang. Tapi kalau Anda ingin menjaga vitalitas secara long term ya, Anda bisa pakai yang namanya Enteler Pilus atau tanduk rusa. Ya, tapi kalau hanya yang secara apa ya? Bukan sekilas ya, maksudnya yang sekali pakai itu bisa pakai fit power gitu. Tapi biasanya gini juga Bapak Ibu, kalau memang orang ini sehat ya, pakai fit power ya nggak terjadi apa-apa karena memang metabolisme pembuluh darahnya sehat, nggak ada keluhan ya, ya sudah, ya tetap bagus gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang sempat coba fit power, Pak saya nyoba fit power kok apa namanya uh, rasanya biasa ya, itu malah bagus saya katakan. Kenapa? Karena berarti memang pembuluh darah Anda bagus gitu loh, sehat ya, Anda dalam kondisi yang sangat amat sehat Bapak Ibu ya, kecuali mereka yang sudah punya keluhan. Nah, termasuk untuk kasus-kasus diabetes Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mereka yang menderita diabetes itu biasanya ada masalah gangguan ereksi. Ya, jadi burungnya sulit berdiri Bapak Ibu. Ya. Nah, ini banyak sekali testimoninya ya, yang bisa apa namanya? Yang bisa membantu ya. Termasuk kasus kalau Anda pernah dengar istilah editansil ya, ejakulasi dini tanpa hasil. Ya. Nah, ini bisa dibantu pakai Fit Power. Jadi Fit Power ini juga bisa membantu untuk apa namanya? Masalah ejakulasi dini tanpa hasil tadi Bapak Ibu ya. Karena dia memperlancar peredaran darah ya di organ-organ vitalitas pria. Ya, kemudian juga memperbanyak jumlah sperma. Ya,
Nah, kenapa dikombinasi dengan kidney? Tadi saya juga sempat jelaskan, kidney ini juga ginjal yang sehat ternyata juga berpengaruh untuk produktivitas sperma, motilitas. Kemudian pesudah sudah Parkinson, ya, ada care begitu ya. Paru-paru, ya, apalagi masalah pegel, ya di sini sudah ada, ya. Jelas ya, biasanya orang kalau pegel itu biasanya kekurangan kalsium, ya. Pegel semua bapak-bapak skincare ini harian ini wajib, ya. Karena penting ya nutrisi untuk ginjal kita, ya. Satu hal yang sering dilupakan. Jadi karena gini Bapak Ibu ya, yang kita pelajari ini ya, produk-produk Greenwood ini kan berbasis dari TCM ya, traditional Chinese medicine, ya. Nah, salah satu prinsip dasar yang dimiliki oleh TCM ya, itu kalau ginjal yang sehat itu akan mempengaruhi seperti kita ketahui, air itu di tubuh kita ini terdiri dari air, ya. Kalau kandungan air yang ada di dalam darah ya juga ya semuanya bagus, otomatis tubuh kita ini metabolismenya juga bagus, semua organ tubuh bisa berperan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Itulah kenapa pada prinsipnya ginjalnya dulu ya, harus bagus Bapak Ibu. Oke ya. Kalau pilih salah satu yang mana? Ya pilih kalsium dulu. Ya itu unsur terpenting ya, unsur makro unsur yang paling penting ya. Kemudian untuk penambah berat badan, nah ini ya, ini penambah berat badan, ini kombinasinya antara spirulina dengan zinc Bapak Ibu ya. Jangan satu karena beda ya. Beda fungsi maksud saya ya. Kalau zinc ini mempengaruhi nafsu makannya, kalau spirulina ini mencukupi kebutuhan zat gizinya. Dan tentunya kalau ingin tambah berat badan ya Anda konsumsi lebih banyak seperti yang mengandung lemak ya. Ya selain karbohidrat juga gitu loh. Ya. Tapi harus diperbanyak juga lemaknya. Ya, kalau Anda nggak konsumsi lemak ya percuma juga Bapak Ibu. Ya. Kalau pola makan tetap biasa, Anda mau konsumsi spirulina sama zinc ya nggak ada efeknya juga gitu loh ya. Tapi kalau Anda konsumsi lebih banyak makanan yang selain mengandung kalori, lemak ya, kemudian protein juga ya, ini biasanya cepat ya. Kemudian tinggi badan. Nah, untuk masalah tinggi badan ini bisa menggunakan kalsium dan zinc tablet ya. Sekali lagi zinc ini untuk masalah hormonal. Jadi dia mempercepat pertumbuhan tulang ya, sedangkan kalsium untuk memperkokoh dari pertumbuhan tulangnya sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau pengen lebih cepat lagi pakai CMP sebenarnya ya. Banyak ya testimoni di kita yang pakai CMP dengan zinc ini cepat sekali untuk tinggi badannya. Ya, 1 bulan bisa 2 sampai 3 cm ya. Nah, kemudian untuk ini beberapa tadi sudah ya. Ada pikun, asam urat tadi sudah, faringitis tadi juga sudah saya jelasin, kombinasi cordyceps dengan puding plus, kemudian prostat ya. Untuk masalah prostat ini bisa dibantu dengan lycopene ya. Nah, yang kedua ini sedikit saya ralat pakainya citosan Bapak Ibu ya. Kalau terjadi pembesaran kelenjar prostat ya, tapi kalau terjadi peradangan di prostat atau prostatitis selain lycopene sekali lagi peradangan pakainya apa? Cordyceps. Jadi kita lihat dulu kasusnya ya untuk masalah prostat. Kalau dia pembesaran kelenjar prostat, ya, istilah medisnya biasanya BPH, ya itu pakainya lycopene, kombinasinya dengan citosan. Tapi kalau dia ada infeksi atau prostatitis, infeksi di kelenjar prostat,
pakainya Lycopene dengan cordyceps ya. Kemudian untuk masalah sakit kepala ya itu bisa kombinasi brain care ya, juga bisa dipsi, ini juga bisa dipakai. Dan juga bisa dibantu spirulina. Ya, satu lagi sebenarnya citosan juga oke, karena citosan ini termasuk serat hewani ya. Berikutnya sinusitis. Nah, ini yang banyak ya. Sinusitis ini sekali lagi pakai itis bisa pakai cordyceps ya, kombinasinya kuding plus tea dan juga propolis. Ya, diingat-ingat itu ya Bapak Ibu. Kemudian stroke ya, kombinasinya bisa pakai dipsi, lecithin, giancin juga bisa, dan blueberry konsentrat tentunya ya. Ini efektif untuk melawan kasus-kasus stroke ya. Kemudian tipoid abdominal atau tipes ya, ini bisa pakai cordyceps dengan kombinasi citosan Bapak Ibu ya, karena yang namanya tipes ini juga terjadi peradangan ya di usus ya, yang juga diakibatkan karena bakteri. Jadi bakterinya dilawan cordyceps, lukanya nanti dilawan pakai citosan ya. Nah, untuk gejala kanker, dosis Ganoderma yang dikonsumsi 2 kali lipat. Jadi gini, produk-produk Greenwood ini Bapak Ibu, cara penggunaannya standarnya sebenarnya itu dipakai 2 kali 1. 2 kali 1 itu artinya pagi 1, malam 1. Ini untuk maintenance. Ya, jadi untuk menjaga kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Sekali lagi ya, tanpa perlu Anda menderita penyakit ini, ya Anda bisa konsumsi dan sebaiknya Anda konsumsi. Ya. Nah, kemudian kalau memang ternyata yang diberikan memang sudah menderita sebuah penyakit tertentu, dosisnya bisa dinaikkan ya menjadi 2 kali 2, 3 kali 2 sampai 4 kali 2. Tergantung nanti kasusnya Bapak Ibu. Ya, contoh kita ketemu kasus kanker juga tergantung stadiumnya. Semakin tinggi stadiumnya, dosisnya juga kita bisa tambah gitu. Ya. Kemudian penggunaan dipsi ya yang berbasis soft gel, dipsi, lecithin dan citosan diberi 2 jam jaraknya dengan yang lain. Kenapa? Karena ini basisnya minyak. Dipsi dan lecithin minyak. Tapi kalau kalsium bebas ya, Bapak Ibu, kalsium nggak masalah. Untuk dipsi dan lecithin ini basisnya minyak. Ya, sedangkan citosan sifatnya mengikat. Jadi kalau citosan itu nanti kalau dikonsumsi bareng dengan cordyceps itu bisa mengikat, Bapak Ibu. Ya. Jadi malah penyerapannya tidak efektif, tidak maksimal. Ya. Oke, ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan malam hari ini. Ya, tadi sini juga sudah dosis untuk perawatan berat bisa dinaikkan. Ya, bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 2, bisa 4 kali 2, dan perawatan ringan 2 kali 1 saja. Ya. Nah, semoga dengan penjelasan saya malam hari ini, Bapak Ibu bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian, ya, pengetahuan Bapak Ibu tentang kombinasi produk yang tepat dengan penyakit yang diderita. Ya, jadi supaya lebih pas gitu loh kita di lapangan, ya, dan paling enggak juga bisa menjawab kan Bapak Ibu, ya kalau ditanya ini pakai apa, kenapa, nah Anda bisa jawab. Dan juga yang jelas supaya Anda nggak tanya-tanya terus lagi ke saya gitu. Ya, karena tiap tahun pertanyaannya sama, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi gitu. Ya, padahal sebenarnya sudah ada semua. Oke, nah saya akan bantu jawab ya masalah-masalah di chat. Mungkin Bu Kris bisa buka mic-nya, Bu. Bantu saya bisa? Bisa, Dok. Oke, saya takutnya ini ada yang miss ya, Bu. Bentar, saya akan urutkan dulu. Saya akan buka pertanyaan dari yang chat dulu ya, Bapak Ibu. Nanti sebelum Anda misalkan ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Sebentar. Oh ini, kalau orangnya koma ya, ada dari Bu Hana. Orangnya koma masuk BPK-nya gimana? Disonde Bu, kalau berani. Ya tapi ya kalau nggak berani, kalau ada larangan dokter ya sudah, nggak bisa masuk. Biasanya kalau udah koma masuknya ICU masalahnya. Ya, batu ginjal pakai apa? Tadi sudah ya. Tadi sudah ada belum ya batu ginjal? Batu ginjal bisa dibantu kidney care dengan cordyceps ya Bu. Dok, kalau glukoblok, spirulina dan citosan untuk penderita diabetes, untuk mengurangi atau menyembuhkan. Untuk selanjutnya, kalau penderita ternyata sedang mengkonsumsi obat, dalam hal ini konsumsi insulin sebaiknya berhenti atau tetap diteruskan. Sebenarnya ini sudah beberapa kali kita bahas Pak masalah ini. Ya, jadi kalau seperti yang kita ketahui, yang namanya glukoblok ini berfungsi untuk mengaktifkan sel beta di dalam pankreas, ya, untuk
supaya efektif lagi memproduksi insulin. Jadi yang penting tuh gini, untuk penderita diabetes ya, kita bisa membantu menurunkan kadar gula darahnya. Jadi nanti kalau kadar gula darahnya sudah turun, ya sebaiknya pola dietnya juga terjaga gitu. Selama si penderita bisa menjaga pola dietnya dia, ya otomatis kadar gula darahnya nggak akan naik. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga, terus makannya misalkan banyak junk food, banyak kolesterol, ya banyak lemak, otomatis naik lagi nanti. Ya, sudah suntik insulin sebaiknya berhenti. Kalau saran saya bisa Pak diteruskan dulu, jangan langsung berhenti ya, apalagi kalau sudah terlalu tinggi karena biasanya takutnya nanti kaget. Nanti kalau kaget bisa terjadi hipoglikemia sewaktu-waktu. Jadi bisa terjadi penurunan kadar gula darah sewaktu-waktu kalau misalkan sudah terbiasa suntik insulin tiba-tiba berhenti gitu. Ya. Oke, berikutnya tadi benjol ini sudah dijawab. Giansin dapat dipakai untuk pertolongan yang terkena serangan jantung. Bisa sekali Pak. Ini bahkan untuk penderita serangan stroke ya. Ini sangat efektif sekali pakai giansin. Ya, sangat amat efektif. Jadi giansin ini sebenarnya salah satu produk yang harus ada di rumah Anda sewaktu-waktu. Karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ya. Saya pernah punya testimoni, itu tim saya di Solo ya. Waktu itu beliau naik bis, pas ada penumpang di sebelah beliau itu kena serangan stroke, ya langsung diminumin giansin, ya yang tadinya sudah sampai lumpuh separuh, ya akhirnya bisa kembali pulih Bapak Ibu, ya itu kebetulan kok ya pas di tasnya ada giansin gitu loh, ya. Ini ada pertanyaan ini saya nggak tahu dari siapa, ini private, namanya nggak jelas nih soalnya, ya pakai angka namanya. Ini untuk kanker ya, terapi untuk kanker seperti yang sudah saya jelaskan ya Pak, tadi sudah ada semua untuk masalah kanker ya. Kemudian ada yang kena kiste, tapi pada saat tante saya ke dokter katanya kiste sudah hilang, tapi kemarin USG kiste masih ada. Kalau seperti ya intinya kalau memang masih ada kiste ya kita terapi untuk masalah kiste ya. Jadi kiste itu termasuk kategorinya tumor ya. Jadi terapi untuk tumor tadi sudah saya jelaskan Bu. Ya. CMP ya bisa dikonsumsi sampai usia maksimal berapa. Jadi minimal ya, saya pikir minimal CMP itu untuk paling enggak 7 tahun sudah oke, sudah bisa masuk ya. Sudah bisa masuk sampai dewasa, sampai manula bisa masuk terus yang namanya CMP. Kemudian selama ini kadung minum citosan dan cordyceps ya sudah dikasih jarak saja Pak, dikasih jarak 2 jam supaya masing-masing fungsinya optimal ya. Untuk mengatasi kelebihan bakteri di usus, pakai watersen Bu. Kalau memang itu bakteri yang tidak dibutuhkan oleh usus, ini akan dimatikan oleh air alkali ya. Kemudian psoriasis. Kalau psoriasis ini termasuk jenis penyakit autoimun Pak ya. Jadi memang penyakit autoimun ini sebenarnya sampai sekarang belum ada obatnya gitu. Tergantung nanti apa organ yang diserang ya. Nah, selamat malam. Jika TBC produk apa yang cocok? Cordyceps, tembak aja langsung, saya pastiin sembuh, saya bilang. Ya, saya berani klaim sembuh karena sudah banyak pasien saya TBC sembuh pakai Cordyceps. Ya, tentunya dengan obat dokter ya. Biasanya kan kalau TBC ada pengobatan minimal 6 bulan, ya. Kalau dibarengin Cordyceps rata-rata 3 bulan, 4 bulan sembuh, ya. Karena memang Cordyceps ini bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis. Ya, mau tanya keluarga saya mengalami tadi sudah ya masalah kiste sudah. Kemudian jika dalam sebuah keluarga ada anggota terpapar COVID, apa yang harus diberikan? Yang jelas diberikan produk yang berfungsi untuk menaikkan daya tahan atau stamina tubuh, Pak, seperti Cordyceps, kemudian colostrum, kemudian blueberry konsentrat atau blueberry juice itu boleh. Ya. Kemudian minimal apa yang harus dikonsumsi tiap hari untuk supaya sehat atau tidak ada penyakit. Ya, ini
setiap orang kondisinya kan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan gitu. Ya. Tapi paling tidak untuk menjaga, saran saya 3 sampai 4 produk setiap bulan itu wajib ya. Contoh kalau saya sendiri biasanya saya sering konsumsi Dipsy ya, kemudian kalsium, kemudian blueberry juice ya. Kadang-kadang saya tambah eye care ya, tergantung apa yang saya butuhkan Bapak Ibu. Ya, kalau Waterson sih sudah nggak usah ngomong, selalu ada soalnya ya, selalu kita minum ya. Kemudian untuk kanker prostat, prostatnya sudah membesar, tulang sakit semua, uangnya cekak. Selain Ganoderma, Waterson untuk hilangkan sakit cenut-cenut di tulang pakai apa? Kalau uangnya cekak mau cepet ya dioperasi aja Bu. Prostatnya selesai, masalahnya selesai. Oke, sebentar ini kok ada sebentar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya. Oke, ya. Kemudian selain Ganoderma, Waterson untuk sakit cenut-cenut di tulangnya, saya pikir bukan karena masalah prostatnya ya. Mungkin ada penyebab yang lain. Ya, tapi kalau memang ternyata sakit ya dikasih painkiller aja Bu untuk Bu Hana ya. Dikasih pereda rasa sakit gitu. Biasanya juga dari dokternya harusnya sudah dikasih biasanya. Ya. Kemudian kalau ini kasus kiste berat 5,4, wah itu kilo 5,4 apa? Kilo. Ya, sebentar. Ini mungkin dibuka aja ya, sudah bisa dibuka. Oke, ini sudah saya buka ya, ada beberapa yang raise hand. Teman-teman mau bertanya, silahkan. Ya. Ini saya akan jawab dulu yang saya ingin bertanya dulu, sorry, saya ingin bertanya dulu. Untuk Bu Asrianti. Halo, Bu Asri. Bisa buka mic-nya Bu Asri? Masih ada Bu? Ini 5,4 apa ya? Oke, saya lanjutkan dulu ya untuk konsumsi air Waterson berapa banyak. Air Waterson bisa sampai 1,5 liter Bapak Ibu sehari. Ya. Jadi aman untuk konsumsi sehari-hari. Kemudian ini ada beberapa rekan kita yang sudah ingin bertanya, raise hand. Saya urutkan dulu. Galaxy Tab ini siapa ya? Ada namanya, tolong diganti nama dulu. Ada Pak, ini ada Pak Lalu yang mau tanya Dok. Lalu dibuka aja Pak, boleh? Pak Lalu Saleh, silahkan. Ini sudah saya buka. Oh sorry. Pak Lalu Nah bisa ini sudah dibuka. Sudah saya buka sekarang. Sudah, tadi ternyata belum terbuka. Ini malah Bu Asri ya? Kebetulan anak saya ini terkena, menurut dokter ini, setelah dirapit kemarin hasilnya positif, diduga positif, dan setelah di swab juga begitu Dok. Nah tadi dibawa ke diisolasi di rumah sakit. Padahal kami sudah usahakan pakai Waterson, kemudian vitamin C dengan Cordyceps sudah. Nah, bagi kami keluarga yang tidak terkena, apa yang harus kami siapkan Pak Dokter? Ya itu aja Pak, cukup. Cukup ya? Ya, Cordyceps, vitamin C. Bapak ada konsumsi apa lagi? Waterson. Tambah kolostrum ya Pak? Tambah kolostrum ya. Nah ya. Terus kira-kira itu Pak Dokter untuk anak saya yang lagi di isolasi itu biasanya berapa lama itu Dok? Isolasi kan biasa 2 minggu ya. Itu sama aja Pak produknya. Oh, sama sebenarnya aja. Kalau mau bagus tambah blueberry konsentrat ya. Cuman ini kayaknya lagi kosong ya blueberry konnya. Oh iya. Terus coba untuk Waterson asik gitu ya. Oh iya. Ya ini ada gejalanya nggak Pak? Awalnya sih begini Dok. Jadi kan ini tinggal di Mataram ya. Dia. Nah terus pas ke Lombok Timur dia cerita 3 hari yang lalu, dari 3 hari yang lalu dia tidak mencium bau apa-apa dan tidak merasakan apa-apa gitu Dok. Tidak ada nyeri tenggorokan?
Tidak ada, cuma waktu itu kan dari Mataram ke Lombok Timur pulang dalam keadaan hujan, pagi lagi, masih pagi, selesai sholat subuh langsung pulang pakai sepeda motor, dinginan katanya kan. Nah terus malamnya dia cerita bahwa sudah 3 hari ini dia tidak bisa merasakan apa-apa dan tidak mencium bau apa-apa. Nah seperti akhirnya saya coba suruh makan garam, makan bawang merah, bawang putih, kalau tidak ada rasanya katanya kan. Nah, seperti besoknya saya langsung suruh ke PKM. Nah, sampai di PKM langsung di rapid dan hasilnya positif katanya kan begitu. Nah, akhirnya 1 hari kemudian di swab dia ke rumah sakit dan hasilnya katanya juga positif gitu, Dok. Ada keluhan penyerta yang lain nggak, Pak? Cuma itu aja yang dia rasakan. Memang waktu dia di rapid itu suhu tubuhnya panas karena kan mungkin pengaruh hujan itu, Dok. Demam ya. Ya. Tapi setelah setelah dikasih obat sama dokter waktu itu dia bisa merasakan, artinya pahit rasa obatnya gitu, yang sebelumnya kan enggak bisa. Nah, kemudian setelah saya kasih itu pakai Watersun, kemudian Cordycepnya 2 tablet dalam sehari gitu. Dia bisa sudah mencium bau gitu, Dok, cuma belum begitu keras penciumannya. Nah, setelah itu kalau di swab hasilnya positif masih, Dok. Mohon petunjuk, Dok. Ya jelas, Pak, karena nggak bisa ya langsung. Tapi anaknya seger, Dok, seperti apa serumah gitu, Pak, dengan Bapak. Iya, tinggal serumah kita, Dok. Iya, karena gini, Pak. Karena gini, kalau pada anak-anak muda yang imunitas tubuhnya masih bagus, bahkan biasanya tanpa gejala apapun tetap bisa kena gitu loh. Tubuhnya tetap gitu aja sebenarnya. Bahkan gejalanya cuma kayak flu biasa, demam 1-2 hari terus hilang. Ya, kadang ada yang sakit tenggorokan beberapa hari terus hilang. Tapi ada yang parah juga kalau mereka ada penyakit penyertanya seperti diabetes, obesitas. Ya. Jadi sebenarnya bukan satu hal yang harus sangat amat dikhawatirkan tuh, enggak sih, Pak. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kan cuma stigma masyarakat. Jadi membuat kita terlalu ketakutan kalau saya katakan. Oke, itu juga kita juga kan. Ya, yang penting kita menjaga imun tubuh kita aja supaya tetap sehat, Pak. Ini kalau misalnya yang dirasakan, misalnya ini ada juga yang gejalanya yang dirasakan kepala sakit, terus tubuh agak lemes gitu. Apa itu juga termasuk satu gejala COVID? Bisa jadi, Pak. Apalagi kalau pernah berhubungan langsung dengan penderita. Iya. Gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan ya memang isolasi mandiri, kemudian ya dibantu dengan produk-produk yang tadi ada gitu. Dan proses tubuh membuat imunitas ini kan butuh waktu sampai maksimal 5 hari, Pak. Untuk membentuk imunitas baru ini sekitar 5 hari biasanya. Jadi kadang di bawah 5 hari kalau ada gejala demam, kemudian batuk pilek, itu wajar gitu. Nah, terus gini Pak Dokter, sekarang kalau misalnya kan ini masuk ke isolasi rumah sakit ini, gimana teknik kita kasih produk-produk kita ini? Maksudnya, Pak? Artinya kan nanti akan dikasih obat dari dokter. Masalah, Pak. Obat dokter itu rata-rata cuman ini kok, paling ya analgesik gitu-gitulah. Nggak apa-apa. Iya. Kasih aja nanti sendiri. Biasanya kan di isolasi mandiri ya, di ruang isolasi. Ini di rumah sakit ya, Dok. Katanya sih saya belum jenguk karena dibawa tadi sore dia dibawa. Katanya kan kita dilarang mendekati katanya. Nah, kemudian keluarga dicek nggak, Pak? Ya. Keluarga dicek nggak ini? Cuma itu aja yang anunya tadi. Ya. Oke.
Ya, sekarang harus ini ya Pak, dijaga betul-betul ya kondisi Iya, imunnya. dok. Oke. Iya dah Pak Dokter, terima Ya, kasih atas ya, penjelasannya. nggak usah terlalu khawatir Pak. Kalau Bapak khawatir terlalu kepikiran, imun tubuhnya malah turun. Imun tubuhnya turun malah gampang nanti kena Oke COVID. Pak Dokter, terima Ya, kasih Pak ya, Dokter. ya. Assalamualaikum. Halo, Salam. halo, Ya, halo. halo. Dengan siapa Pak? Salam Pak Lalu Bahram. Oh, tadi Pak Lalu Saleh, ini Pak Lalu Ya. Baram. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum dok. Ya. Saya cerita sedikit nih. Memang buku yang dijelaskan sama Pak Dokter ini itu Sudah lupa Pak, karena saya kasih. alhamdulillah 99% tepat gitu. Cuman yang saya tanyakan, saya ada kasus pasien saya, dia dari masih gadis mainnya nggak teratur. Kemudian setelah menikah, dia minta untuk suburan. Saya kasih memang ovari sama zinc. Tapi setelah minum ovari yang setelah berkeluarga, dia kok main terus sampai 2 bulan nggak berhenti 3 harian lagi. Nah, yang saya tanyakan, apakah dia bisa melanjutkan ovarinya sama zincnya atau kita istirahatkan? Karena dia ke dokter dikasih hanya Pitka gitu aja. Nah, apakah dia boleh melanjutkan ovarinya walaupun sedang men saat sekarang ini gitu loh. Sebenarnya nggak masalah ya Pak. Walaupun sedang men nggak masalah. Ovari, zinc itu nggak masalah sebenarnya. Diteruskan tetap oke, nggak masalah. Kecuali memang dia ada kasus perdarahan tertentu. Nah itu yang kita nggak tahu. Ya. Itu harus cek dulu ke dokternya. Memang dia sudah ke dokter ngecek, cuman dikasih vitamin K saja dikasih. Nah kemudian dia nanya apakah saya lanjutkan ovarinya sama zincnya atau gimana? Nah, saya bilang kebetulan nanti malam saya tanyakan dulu gitu loh. Jadi kita kasih tahu boleh bisa dilanjutkan gitu ya, karena tumben saya ketemu kasus seperti ini dok. Ya boleh Pak, boleh, nggak masalah. Oke, makasih dok. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain teman-teman? Ada yang angkat tangan banyak nih. Dokter masuk, boleh masuk dokter? Pak Masutami ya? Ya saya dok. Silakan Pak. Tolong teman-teman yang lain. Begini Pak dokter, dulu ya sedikit. Ya, gimana Pak? Ya, begini Pak dokter, jadi sedikit mirip dengan Mbak Bahram pasien saya, tapi ini lebih parah lagi gitu. Jadi pasien saya ini mengalami ada 2 kanker di dalam rahimnya. Satu dia kena kanker serviks, kemudian dia kena kista. Kistanya ini versi rumah sakit itu sudah 5,1 cm pelebarannya dokter gitu. Jadi baru saya kasih ovari gitu. Cuma kan saya masih ragu ngasih produk yang lain karena takutnya kandungannya itu saya khawatirkan, karena lagi mengandung tapi dia diponis oleh dokter itu dia kena kanker serviks sama kanker rahim gitu ya. Jadi dia tahu dirinya begitu, saat dia berhubungan suaminya teriak sakitnya gitu, sehingga ya karena sakitnya saat berhubungan dikonsultasi ternyata dia kena kanker serviks sama plus kista yang sudah melebar 5,1 cm gitu. Nah selain ovari supaya kandungannya juga tetap aman dokter, kira-kira produk yang kita kombinasikan apa gitu dok? Usia kehamilannya berapa Pak? Sekitar 5 bulan dokter. Berapa? 5 bulan? 5 bulan. Iya. Oh, kalau itu lebih baik konsul ke dokter yang menangani langsung ya Pak. Langsung ke dokter kandungannya aja, apakah harus dioperasi atau tidaknya gitu. Karena itu usia yang sangat rawan kalau kita berikan segala sesuatu yang dari luar sih. Oh gitu. Jadi saran saya lebih baik sesuai ikuti petunjuk dari dokter obstetri, dokter kandungannya itu sebaiknya bagaimana. Oh gitu. Jadi kalau produk umpama ada kasih bebekon apa enggak berani kita dokter. Jangan dulu aja Pak, lebih baik konsul ke dokternya dulu aja. Konsul dulu ke dokter dulu ya. Ya, karena prosesnya kehamilannya sudah mulai besar ya. Oke. Ya, ditunggu aja nanti. Kalau biasanya pas
pas proses melahirkan biasanya juga sekalian diangkat biasanya. Oh begitu. Oh. Ya. Nah nanti setelah itu baru kita bisa masuk, Hmm. baru bisa kita bantu. Ya, berarti saya harus nunggu lagi 2 bulan nih dokter, 2 bulan lebih jadinya. 4 bulan Gitu. Pak, ya kan sampai Ya, 9 4 bulan. bulan ya. Ya. Oh iya 9 bulan betul, Ya. 9 bulan. Sabar dulu Pak, kalau memang rezeki nanti nggak Iya. kemana-mana Pak. Ya, Kan betul lebih betul baik dok. kita memberikan saran yang tepat Pak, jadi pas gitu loh, enak kita. Ya, Ya. ya betul dok. Jadi makanya saya nggak berani rekomendasikan, saya khawatir pas saya tanya tadi, oh udah kena 5 bulan. Nah ini saya ragu ya, untung malam ini dokter punya acara, makanya saya lebih leluasa nanya gitu. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ya, saya akan siap Pak Mas Tami, saya akan bantu jawab ini di chat ya, sebentar ya. Ya, oke. Ya, silahkan ditutup dulu mic-nya Pak Mas Utami. Ini Bu Asrianti, kalau sudah di atas, biasanya kalau sudah di atas 5 kistanya, saran saya sih sebaiknya dioperasi saja ya Bu. Kalau di bawah 5 saya biasanya sih masih berani, karena potensinya untuk mengecil itu cepat kalau di bawah 5. Tapi kalau sudah di atas 5, saran saya sebaiknya dioperasi saja itu kistanya. Ya, kemudian untuk Pak Daud Handoko. Oke, ini perasaan sudah dibuka tadi. Sebentar. Saya bantu buka Pak Daud. Oke, silahkan Pak Daud, ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat malam dok. Terima kasih malam. buat kesempatannya. Ini kamera saya nggak bisa dibuka, kenapa ya dok? Oh memang, sebentar. Bapak mau menunjukkan sesuatu atau bagaimana? Bukan, enggak, barangkali perlu saya dilihat dokter gitu loh. Apa memang nggak perlu ya, nggak apa-apa gitu loh. Keluhannya apa Pak, kalau boleh tahu? Ya, saya kan ada, menurut dokter spesialis jantung itu ada jantung koroner gitu loh Pak. Oh koroner, ya. Ya, makasih ini sudah dibuka video saya. Makasih. Terus saya kebetulan dikasih tahu sahabat saya Pak Jusak untuk bergabung dengan Bapak, dan saya boleh tanya dan saya bisa mendapatkan masukan yang baik tentunya untuk kesehatan saya Pak. Ya, silahkan Pak. Ya. Jadi saya sudah pasang ring 1 Pak. Ya. Saya sudah pasang ring 1, tapi sampai hari ini kadang-kadang sering sesak, masih suka sesek Pak. Sesek ya, Sesek, kalau sesek itu mungkin nafas saya tersengal-sengal. Dan tangan kiri saya itu agak lemas gitu loh Pak. Ya. Menurut Pak Dokter apa saran yang baik mungkin yang bisa saya dapat masukan dari Pak Dokter gitu? Ya, jadi gini Pak, pasti dia sarankan ya akan dioperasi berapa tuh, yang akan rencana di ring berapa tuh? Iya. Dikasih tahu dulu nggak Pak? Rencananya berapa? Rencananya 3 Pak. Nah, kan baru 1 ya. Iya. Nah, berarti kan ada penyumbatan di 2 nih, ibaratnya pembuluh darah yang lain. Jadi jadi kata yang waktu kateter itu dia bilang yang terberat dulu yang dipasang ring. Yang rencana selanjutnya berapa lama Pak? 6 bulan? Sudah 1 tahun Pak. Mestinya 6 bulan saya harus pasang ring lagi. Tidak dilakukan. Tapi saya agak males gitu loh Pak. Ya. Ya, karena buat saya pikirlah mungkin nanti juga sembuh sendiri gitu loh. Tapi kan semua harus pakai upaya ya. Tentunya harus pakai obat atau apa gitu supaya saya bisa sehat kembali, normal kembali. Nah kebetulan ada kesempatan malam hari ini saya boleh sharing dan saya bisa tanya tentang apa yang mungkin jauh lebih baik untuk kesehatan saya gitu Pak Dokter. Ya. Jadi menurut kalau boleh tahu Pak, yang belum dioperasi itu penyumbatannya sudah berapa persen Pak? 43 Pak. Oh 43 ya? Iya. Jadi memang kalau masih bisa, kata dokter spesialis jantungnya sih masih bisa dipasang ring. Sebab kalau semuanya sudah nggak bisa pasang ring ya, saya harus operasi Pak. Operasi besar ya, bypass Pak. Ya. Jadi memang katanya begitu.
Kalau saran sih ya mau nggak mau ya harus tetap dipasang ringnya. Pasang ring lagi ya, Pak? Ya, memang kalau si Jian kalau sudah ada lipid lowering di satu lagi. 3 macam ya, Pak? 3 macam. Itu dikonsumsi rutin. Plus yang jelas diet Bapak harus diatur. Nah, ini yang berat. Ya, makanannya ya, Pak? Nah, betul sekali. Sama saya ya, Pak. Saya mungkin ada saran-saran dari Pak. Ada olahraga rutin, Pak? Saya olahraga jalan pagi, Pak. Bapak ada olahraga rutin? Ya, jalan pagi, Pak. Jalan pagi. Ya, saya nggak berani lari, nggak berani apa, tapi jalan pagi saja. Santai, jalan santai gitu loh, Pak. Konsultasi rutin dengan dokter jantung? Setiap 2 minggu sekali. Oh ya. Biasanya kalau tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan 1 bulan sekali. Oh ya, oke. Ya itu biasanya dari dokter jantungnya spesialis. Pak, nanti 1 minggu ya Pak, Bapak kontrol lagi lah, itu berarti ada sesuatu gitu. Ya. Tapi yang jelas dietnya ya Pak harus diperbaiki betul ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Nanti saya akan. Itu aja Pak. Nah terus ada lagi? Ya tadi menurut Bapak apa yang harus saya konsumsi Pak? Dipsi, giansin, sama nanti kalau sudah ada lipid lowering tea. Memang lipid lowering tea nggak ada, belum ada. Kosong. Ya. Oh kosong. Oh baik. Tiga itu ya Pak. Betul. Nah baik Pak. Iya, terima kasih sekali Pak Dokter masukannya. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak. Ya Pak. Dok, itu ada yang angkat tangan 2 orang dok dari tadi. Ada Bu Dokter No ini yang angkat tangan. Silahkan Bu Dokter. Boleh dibuka mic-nya. Atau Bapak Siden Sinaga dulu. Iya, Pak Siden Sinaga. Oh, udah. Bu Retno sudah buka. Silakan Bu. Ya, Pak, terima kasih. Selamat malam. Iya, Dok, malam. Kalau ada tadi kan kalau tumor itu pakai ovari, tapi ini itu tumor yang di payudara. Tapi kali masalahnya tumornya simple cyst tumor di ginjal. Nah, itu apakah juga pakai ovari atau bagaimana? Oh, enggak, Bu. Kalau ovari itu khusus yang ada hubungannya dengan rahim saja. Oh, rahim. Ya. Kalau simple cyst di ginjal, saya pernah punya kasus. Bahkan kasus saya multiple cyst, Bu. Sampai ada 10 kistanya. Itu saya bantu pakai kidney care, kemudian ganoderma, citosan, dengan Waterson. Citosan sama ganoderma. Ya. Itu yang sempat saya ceritakan kemarin. Itu 1,5 bulan hilang, Bu. Kalau simple juga lebih halus mungkin. Oh ya, lebih gampang, Bu. Harusnya lebih gampang. Jadi kidney care-nya yang untuk wanita. Itu betul. Pasiennya wanita. Betul, iya. Kidney care yang wanita sama citosan sama ganoderma. Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, malam, Bu Dokter. Silahkan Pak Siden Sinaga. Ini angkat tangan. Maaf Bapak, itu salah pencet tadi itu Pak. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Baik Pak, mungkin ada teman yang lain. Saya kasih salam juga teman-teman malam hari ini juga ada. Masih enggak ya, saya cek. Oh iya, ada ya. Ada rekan kita juga. Ada Dokter Teddy nih ya. Dokter Teddy pernah membantu memberikan sharingnya beliau ya, sharing ilmu juga ke teman-teman waktu pas RPS di awal. Nah, malam hari ini beliau juga hadir ya. Ini rekan saya lama sekali Bapak Ibu ya. Kita berteman ini sudah puluhan tahun ya. Nah, saya akan bantu jawab juga. Saya ucapkan selamat malam dulu ya. Selamat malam Dokter Teddy. Tolong kalau saya ada yang keliru bisa dibantu ya Dok. Ya Pak Dokter Subi. Iya, terima kasih Pak. Oke. Nah, kemudian ada Bu Desi Purnama ya. Ada teman operasi tiroid. Setelah 2 bulan operasi ada kanker tulang dan ginjal. Apa yang cocok untuk dia? Ada teman operasi tiroid. Oh, jadi ini masalah yang berbeda ya dengan Bu Desi Purnama. Mungkin boleh dibuka Bu chatnya. Saya ini ya. Saya dokter. Ini saya Desi Purnama. Ya.
Kedengeran ya dokter ya? Kedengeran Bu? Ya, ya Bu Jadi Desi. saya punya sahabat. Sahabat saya ini tadinya dia diet keto gitu. Terus dia operasi tiroid sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, pokoknya dia tadinya keluhannya cuma kayak sesak nafas segala macam. Dia cek semua kesehatan, katanya nggak apa-apa. Terus suatu saat dokternya menyimpulkan bahwa oh ini tiroidnya gitu. Nah, 2 bulan lalu tiroidnya itu dioperasi. Terus dia sejak operasi tiroid itu suaranya jadi berubah kan, jadi suaranya jadi kecil sekali gitu. Terus lantas dia merasa lemas apa segala macam gitu kan dokter. Nah, ini baru 1 minggu yang lalu akhirnya dia masuk ke rumah sakit lagi, tapi kok sudah harus cuci darah gitu loh. Ternyata ada kanker tulang di kakinya gitu. Jadi itu kenapa dokter itu bisa kayak gitu dokter? Jadi sebenarnya ini 2 proses yang berdiri sendiri ya Bu ya, tidak berhubungan. Iya. Jadi mungkin ketahuan setelah ternyata dia operasi tiroid malah jadi ketahuan karena mungkin yang lain juga dicek padahal sebenarnya dia ada bakat untuk masalah kanker tulangnya. Dan juga kenapa bisa di ginjal ini juga hal yang lain lagi gitu loh. Oh gitu ya dokter ya. Ya mungkin waktu pas dicek kadar ureum kreatininya tinggi. Nah ini kira-kira ada hubungannya nggak ya? Konon dulu beberapa tahun yang lalu dia sering minum teh diet gitu loh. Katanya bisa jadi Bu. Bisa jadi karena kalau kayak teh diet yang kita nggak tahu komposisinya kayak jamu segala macam itu kadang bisa mempengaruhi ginjal. Tapi bisa mempengaruhi tiroid juga nggak? Tiroid enggak ya, kalau tiroid itu berdiri sendiri. Ya. Oh oke. Oh gitu ya dokter ya. Nah kira-kira masih bisa ketolong nggak ya sekarang ini teman saya itu posisinya jadi gitu, katanya sekarang ada kanker di tulang dan ada udah mulai cuci darah gitu, baru mulai seminggu ini gitu. Coba nanti lebih spesifik ditanyakan stadiumnya berapa Bu, kanker tulangnya. Stadiumnya udah 3. Udah 3? Oh itu berarti ketahuannya terlambat sekali Bu kalau sudah 3. Iya benar, makanya kita juga kaget karena selama ini kok nggak pernah ketahuan apa segala macam gitu. Dokter yang meriksanya juga kok nggak mendeteksi. Tadinya kakinya suka kayak ngilu-ngilu, disangkanya cuma apa sih kayak dengkulnya kurang oli gitu aja. Iya. Memang gejalanya hanya seperti itu biasanya. Iya. Terus akhirnya sekarang ini baru seminggu ini ketahuan dia harus cuci darah, lantas ketahuan lagi bahwa dia ada kanker di tulangnya, tulang kaki katanya gitu. Ya. Makanya kita semua kaget, uang tadinya izinnya operasi tiroid kok jadi melebar kemana-mana. Sekarang ini saya mau juga bantu dia gimana ya Pak, dia di ICU gitu ya, tapi masih sadar, masih bisa komunikasi katanya. Atau masih ada miracle gitu ya. Iya. Oh gitu. Oke. Terima kasih ya dokter. Iya. Baik Bu Desi. Ada yang angkat tangan lagi itu dok. Galaxy J2 ya. Galaxy. Ya? Silahkan, ini dengan siapa? Mr. Galaxy. Halo, Galaxy J2 ini buka mic-nya ya. Buka mic-nya. Halo Pak Dokter. Ya, dengan siapa Pak? Mau nanya ini Pak Dokter. Mau nanya ini Pak Muhammad Nuryadi dari Narmada. Ya, silahkan Pak Muryadi ya. Ya, Bapak saya dia udah operasi kemarin, nah tapi luka bekas operasinya belum kering sampai sekarang Pak. Apa kira-kira solusinya? Operasi kaki kemarin. Gimana Pak? Operasi kaki? Ya, sudah tapi dicabut dari kakinya 1. Oh,
Karena apa? Ya, belum Diabetes, kering. karena kencing manis atau apa, Pak? Halo, suaranya Ada putus-putus, Pak. Diabetes dia. Diabetes ya? Dia diabetes, Pak Dokter. Nah, Ya. ini kebetulan malam hari ini MC kita Bu Grace. Bisa dibantu, Bu? Ibu Grace ini yang punya langsung testimoninya kemarin yang nggak jadi di operasi ya, nggak jadi di amputasi. Yang kasus sebelum ini, Bu Grace, silahkan bantu saya. Oh iya. Jawab. Halo Pak. Kalau waktu saya itu beliau memang sudah sampai ada uletnya di kakinya dia tuh sampai 3 jari tengah, jadi dari telunjuk, jari tengah dan jari manis itu sudah meleleh. Nah, dan keputusan dokter tadinya mau dioperasi, tapi anaknya itu bermohon untuk ditunda untuk operasinya pada saat itu. Nah, kemudian kami beri glukoblok, kemudian citosan dan spirulina. Itu 3 kami bantu. Nah, citosannya itu dibantu untuk ditabur juga di lukanya. Oh iya. Kemudian dilanjutin terus, tetap dirawat terus. Bahkan obat dokternya waktu saat itu mereka karena sudah pulang ke rumah, obat dokternya malah diberhentiin dan mereka cuma minum glukoblok, citosan dan spirulina. Itu terbantu selama 2 minggu, 2 minggu persis itu lukanya kering dan beliaunya sendiri sehat, diabetesnya, gulanya itu jadi stabil. Iya. Jadi Terima cuma 3 kasih itu aja, Pak. informasinya. Iya. Iya. Selamat malam. Sama-sama Pak, selamat malam juga. Oke, ada lagi? Ada chat ya? Masih ada lagi di chat, Dok. Pak Eki, buka aja Pak mic-nya Pak. Ini yang diangkat apanya Pak? Kandungannya atau polipnya? Polipnya Dok. Polip sama kistanya Dok. Oh, polipnya. Ini memang kondisinya suami istri gemuk ya? Kelihatannya begitu Dok. Ini juga dari dolen saya yang ngomong sih. Soalnya biasanya kalau dokter menyarankan diet biasanya gemuk. Memang kalau gemuk kan biasanya produksi spermanya kurang bagus, sel telurnya juga kecil biasanya. Makanya kenapa dokternya menyarankan diet. Nah, kalau memang disarankan diet, pakai dulu produk diet kita, Pak. Halo? Apa, Dok? Kalau memang disarankan oleh dokternya disuruh diet, pakai dulu produk diet dari kita, Pak. Nanti setelah berat badannya ideal, baru dibantu untuk paket kesuburannya. Oh, produk dietnya apa ya, Dok? Pro Slim Tea sama GWS, Pak. Pro Slim Tea dan GWS. Ya. Dosisnya, Dok? Kalau GWS-nya kan 2 kapsul pagi ya. Kalau Pro Slim Tea-nya siang sama malam, Pak. 1 saset bisa dibuat 2 kali. Oke, siap, Dok. Oke ya. Kemudian Pak Edi berangin-angin. Apakah minum teh hijau dan teh hitam dalam jangka panjang bisa menyebabkan sakit ginjal? Kalau teh hijau tidak ya Pak ya. Kalau teh hitam saya belum pernah teliti soalnya. Mungkin Dokter Teddy bisa bantu saya nih. Untuk teh hitam saya belum pernah tahu nih Dok. Kalau masalah teh hitam. Kalau teh hijau setahu saya aman untuk ginjal. Walaupun konsumsi jangka panjang. Dokter Teddy masih monitor Dok. Karena beliau ini juga pakar juga di bidang PCM. Ya. Oh, kelihatannya beliau lagi sibuk kayaknya. Halo. Oh, sudah. Ya. Halo, ya. Pak Dokter. Nah, bantu. Dok pernah teliti tentang teh hitam nggak ya? Penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan sakit ginjal nggak? Oh, kalau teh sendiri tidak menyebabkan sakit ginjal, tapi kalau teh dikombinasikan dengan kalsium yang tidak diserap dengan baik, dia gampang mengikat dan gampang terjadi batu ginjal. Dan kalau gampang terjadi batu ginjal, apalagi teh itu
secara umum semua teh itu bersifat asam. Jadi gampang, suasana asam gampang terbentuk batu pada ginjal. Oke, begitu Pak Edi. Terima kasih ya Pak Dr. Teddy sudah membantu. Sama-sama, Pak Dr. Sudi. Informasinya bagus banget ya. Pak Edi bisa dibuka mic-nya? Sudah kejawab ya Pak? Iya Pak, udah terjawab. Makasih Pak. Oke. Oke, sudah nggak ada pertanyaan teman-teman? Ini juga ada lagi dok yang satu. Masih yang lagi. angkat tangan nih, Pak Joni Meliangan. Silakan Pak Joni. Terakhir ya Pak. Ya, selamat malam dok. Dok mau Ya, tanya. selamat malam. Ya. Saya minum lecitin sehari berapa dok? Kenapa Pak? Saya sehari minum lecitin berapa ya? Bapak keluhannya apa kalau boleh tahu? Oh, saya stroke. Oh, stroke ya? Lidahnya agak ini ya Pak ya? Lidahnya agak kaku sebelah ya? Ya, agak baru bisa belajar dok. Oh, iya, iya, iya. Bapak selain konsumsi lecitin, konsumsi apa Pak? Dipsi ya. Dipsi kordi. Apalagi Pak, dipsi, lecitin? Sama kordi Pak. Kordi ya? Ya, ya. Besok ditambah brain care ya Pak ya? Iya. Nah, untuk konsumsi dipsi dan lecitinnya sementara 2x2 semua ya? Oh, 2x2 ya. Oke Pak. Ya. Iya, makasih. Iya, Pak Edi. Semoga cepat dokter. sembuh. Ya, Pak, mari. sama saya mau tanya. Teman saya itu sudah cuci darah. Kira-kira apa yang bagus ya? Nanti ditambah kidney care aja Pak, sama blueberry konsentrat sebenarnya kalau sudah ready kembali. Begitu ya. Oke, Ya. Mak. Iya. Ya, ya, mari. Oke. Oke, ya. Saya... Dok, tadi yang Joni Meliangan apa dok? Yang Pak Joni Meliangan tadi minumnya dok? Yang mana ya Pak? Tadi Kasusnya yang mana tadi Pak? Yang tadi yang barusan dok. Oh, yang barusan dipsi sama lecitinnya dibuat 2x2. Kemudian ditambah brain care sama nanti kalau sudah ready kembali blueberry konsentrat ya Pak. Iya. Dia ini dok separuh lumpuh dok. Ya, ya. Iya dok. Sama kayak kasus yang testimoni kemarin itu loh Pak. Cuman mungkin ini sudah serangan ke berapa ya? Saya lupa tanya. Pertama tapi langsung parah Pak dok. Pecah nggak pembuluh darahnya Pak? Iya waktu itu setahun yang lalu sampai sekarang ya belum. Oh udah setahun ya? Oh iya. Pak nanti kalau sudah mulai agak membaik, misalkan seperti ini jalannya kan agak lumpuh separuh ya? Iya betul. Nah nanti kalau sudah mulai membaik disarankan juga melakukan fisioterapi. Oh iya dia ya, udah ini fisioterapi juga. Ya. Tapi jangan kebalik, kalau selama ini belum masuk produk di fisioterapi ya percuma, tetap kaku Pak. Justru masuk produk dulu baru fisioterapi. Sama satu lagi, dibantu pendant. Oh pendant. Ya, karena pendant itu untuk melancarkan peredaran darah bagus Pak. Dan banyak kasus saya juga dengan pendant yang tadinya sulit untuk mencapai keseimbangan. Karena biasanya kan kalau orang stroke itu kan lumpuh separuh, biasanya kan jalannya tuh nggak seimbang gitu kan Pak. Nah itu banyak banget nanti yang pulihnya jadi bagus. Oh iya. Oke dok. Ya. Iya. Masih dok. Ya Pak Susak. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja malam hari ini. Ini Bu Kris juga sudah jam 12 lebih ya Bu di Papua. Iya. Mungkin kita akhiri saja teman-teman. Dok, itu yang mengenai apa tuh Bro Steady ada kesaksian dok mengenai COVID tuh. Ada nggak Pak Steady bisa kasih kesaksian nggak? Oh boleh silakan kalau ada yang mau Pak Steady memberikan testimoni. Pak Steady bisa dengar? Pak Steady? Oke ini sudah dibuka ini. Oh iya. Silakan Pak. Pak Steady bisa kesaksian Pak? Iya Pak. Iya. Gimana Pak? Yang COVID dulu Pak? Oh ya, 3 minggu yang lalu ya, saudara saya di Makassar, dia kena COVID, paru-parunya sebelah kiri sudah gelap,
Akhirnya dirawat di rumah sakit, Pak. Nah, betulan memang saya pernah kirim BB konsentrat ke dia, cuma dia nggak konsumsi, dia cuma kasih ke nah, puji Tuhan, waktu itu masih ada tersisa hampir sebok kali. Makanya saya coba saranin konsumsi BB konsentrat itu. Nah, dia jalanin 2 botol sehari. Saya kirim tambahan 2 dus lagi. Hari ini saya dapat berita dari dia. Infus sudah dicabut, bantuan oksigen juga udah nggak pakai, tinggal karantina di rumah sakit aja sampai tunggu selesai. Itu aja Pak kesaksiannya. Oh iya Pak. Jadi minum BB-Kon aja Pak? BB-Kon aja Iya, Pak, ya? minum BB-Kon aja. Iya. Ya, oke Pak. Terima kasih banyak ya Pak testimoninya. Ya. Berapa dosisnya Pak Yusak? Itu minumnya BB-Konnya dan berapa hari minumnya? Itu Pak Saidi gimana Pak? 2 kali 2 ya Pak? Dia sehari minum cuma 2 botol. Sekali minum 2 botol. Nah, dia udah jalani ini sementara ini udah hampir 2 box. Gitu ya. Jadi 12 hari ya? Iya. Ya, sekarang sih udah benar-benar tinggal tunggu waktu keluar aja. Udah sehat banget. Oh ya, puji Tuhan. Harus dikarantina 14 hari lagi kan. Oke, itu ya Pak. Itu loh Pak. Ya Pak Steady. Oke, saya kembalikan ke Bu Grace. Oke, terima kasih banyak Dok atas informasi yang sudah diberikan kepada kami, begitu luar biasanya. Untuk sekalian, untuk teman-teman yang sudah member, saya mau mengingatkan bahwa besok kami ada NFT yang khusus untuk member ya. Ini acara memang benar-benar khusus untuk pembelajaran untuk kami jam 2 siang ya. Sorry, saya suka pakai istilah di Papua karena di Papua sudah jam 4 sore nanti besok berarti. Jadi jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk teman-teman yang dari Papua jam 4 sore ya. Oke. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk RBS yang sudah memfasilitasi acara malam ini, dan selamat malam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, selamat malam.